Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam raqiba. Sudah pembayarannya hanya 2023. Di 2024 hanya sedikit. Beliau bertahun-tahun tapi berkepada benar. Tapi kuliah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ayahanda kami Tuan Guru Haji Mujibur Rahman SAG selaku Kepala Kemenat Kabupaten Bima. Yang kami hormati juga Kasih Dinas Islam Haji Sudirman SPDI MSI. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam bimbingan perkawinan Chatting Mandiri tingkat Kabupaten Bima tahun anggaran 2025. Mari kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan kalimat thayyibah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan kalam suci ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz Miftahul Khair, sarjana hukum. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
واتقوا الله الذي تساءلون به صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang Mada hormati dan yang Mada muliakan dan kita hormati bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, Al-Ustadz Tuan Guru Haji Mujibur Rahman, Sarjana Agama. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Walaupun begitu banyak kesibukan secara dinas yang ada di kantor, tetapi beliau mengutamakan kegiatan dengan pengantin dan calon pengantin yang ada di setiap kecamatan se-Kabupaten Bima ini. Karena kemarin kami hadir di Bolo dan Madapangga, hari ini Sape, Lambu dan Lawu. Oleh sebab itu terima kasih Bapak Kepala Kantor hadir bersama kami yang ada di Seksi Bimas Islam untuk melaksanakan program bimbingan mandiri calon pengantin. Yang kami hormati teman-teman dari kesehatan, baik dari Puskesmas Sape maupun BKKBN yang ada di Kecamatan Sape, hadir dua narasumber kita. Yang saya hormati teman-teman di KUA Kecamatan Sape, baik sebagai penghulu, penyuluh agama dan tenaga administrasi. Alhamdulillah di KUA Kecamatan Sape dan juga Kepala ada penghulu, ada penyuluh agama. Satu penyuluh agama kemarin tanggal 1 Agustus berakhir tugasnya, yaitu petugas penyuluh agama P3K. Bapak Dr. Nus Muhammad Amin sudah mengakhiri tugasnya sebagai pegawai ASN yang ada di Kementerian Agama di KUA Kecamatan Sape. Kemudian ada teman-teman penyuluh agama Pak Dr. Munir, Pak Muslim, Pak Khairuddin, dan luar biasa yang setiap waktu, setiap saat terus menyampaikan program-program kita di Kementerian Agama, khususnya di pembinaan terhadap catin ini. Singkatnya Bapak hadirin yang berbahagia, puji syukur kita senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat pada Rasulullah Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Kantor yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, dasar pelaksanaan ini adalah keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 2 tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi catin secara mandiri, yang dimana bimbingan perkawinan ini ada bimbingan mandiri dan ada bimbingan secara kelompok. Kemudian ada bimbingan usia remaja sekolah. Insya Allah setelah ini nanti akan kita lanjutkan program berikutnya. Namun 2 tahun berturut-turut program ini tidak sempat kami laksanakan di tingkat kecamatan karena disebabkan yang pertama
Tetapi alhamdulillah di Kabupaten Bima hanya yang tertunda pembayarannya hanya di 2023. Di 2024 hanya sedikit saja tertunda pembayarannya. Disebabkan yang pertama, terhadap penghulu mohon dicatat dikeluarkan oleh keputusan Dirjen Bimas Islam tentang pertama maka pakaian dinas. Pakaian dinas penghulu itu adalah full dress. Dia tidak memakai 12 tahun 2019 sudah jelas bahwa penghulu memakai baju jas peci hitam dengan celana gelap, sudah diatur. Tetapi kebanyakan penghulu memakai baju batik, walaupun baju batik harganya miliaran, tapi tidak bermanfaat ketika masyarakat akan nikah. Pakailah baju berdasarkan ketentuan. Kemudian yang kedua, penghulu tidak mengambil gambar dalam melaksanakan akad penghulu 4 usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qala fi kitabihi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه بعد. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Sahibul Hajat, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, Bapak Tuan Guru Haji Sudirman Haji Hasan, SPDI MSI. Ya. Beliau ini Kepala Kelas Senior. Kelas Senior di Sape, di Lampu, di Palibelo. Karena keseniorannya, beliau dipercaya untuk memimpin seksi bimbingan masyarakat Islam pada kantor Kemenak Kabupaten Bima. Dan alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang merupakan program unggulan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi program bimbingan perkawinan. Terima kasih Pak Kepala Seksi sudah menggagas kegiatan ini sehingga kita bisa bersilaturahim, berwajah di tempat yang penuh barakah. Yang saya hormati, saya muliakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima yang dalam hal ini dihadiri oleh
Kepala Puskesmas Sape atau yang mewakilinya. Kan begitu. Belum berhenti sampai Kepala Puskesmas Sape. Jadi atau yang mewakilinya. Biasanya yang mewakili di tempat manapun pasti senior, walaupun tidak senior dari sisi umur, tetapi senior dari sisi keilmuan. Kalau tidak percaya, percayalah seperti itu adanya. Iya. Itu sudah. Insya Allah, mudah-mudahan beliau hari ini mewakili, besok lusa menjabat. Sebagai apa saja, yang penting ada keberkahan dari pertemuan-pertemuan yang diwakilkan itu. Terima kasih Bu Kepala yang sudah mewakili dan hadir pada kesempatan yang berbahagia. Yang saya hormati, saya muliakan Kepala Dinas DP3AP 2KB, biasanya begitu namanya. Tetapi kalau di kecamatan kan ya ada namanya Kepala UPT, ada juga masih terselip nama Kepala BKKBN. Apapun namanya, yang saya hormati Kepala Dinas DP3AP 2KB yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih sudah membersamai kami Kementerian Agama untuk berkolaborasi mensukseskan kegiatan ini dan dalam rangka membentuk generasi-generasi yang berkualitas ke depannya. Yang saya hormati, saya muliakan para penghulu dan penyuluh agama yang ada di Kecamatan Sape. Alhamdulillah di Sape ini luar biasa. Penyuluh agamanya luar biasa, sehingga tugas kepenghuluan ya menjadi gampang adanya. Maka berbanggalah dan berbahagialah kepala dan penghulu ada penyuluh agama yang luar biasa. Bahkan penyuluh agama di sini ini S2 dan S3. Ada Pak Tuan Guru, ini Tuan Guru ini, Tuan Guru Dr. Abdul Munir. Keilmuan beliau melampaui keilmuan kepala kebenar, tetapi beliau ya tidak ingin menjadi kepala kebenar. Sekarang nanti setelah beralih status P3K menjadi lebih tinggi lagi tingkatnya, insya Allah kepala kebenar bukan hal yang mustahil. Karena kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu bukan hal yang mustahil. Kepala kemenak yang duduk di sini adalah seorang guru kecil awalnya. Ya, guru min. Kemudian kepala min, pengawas, kasih urais, terus berkeliling seksi, kemudian ke Subak Teo, sekarang kepala kemenang. Maksudnya bukan menyombongkan diri ya. Jadi kalau ada niat yang tulus untuk mengembangkan kalian, ya Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Di luar biasa sampai ini. Ya ada penyuluh agamanya S2, ada Pak Tuan Guru Muslim MA di belakang itu. Jadi beliau ini bukan hanya penyuluh agama di Sape Lambu, tetapi penyuluh agama di kota dan kabupaten Binu. Ketika ada kegiatan yang menyangkut tentang Hari Besar Islam, maka kami dahulukan yang di Sape ini. Apa ada waktu Pak Dr. Munir, ada waktu Pak Muslim,
ketika ada waktunya kami mohon kesediaannya untuk hadir mengisi acara di kabupaten. Ya. Ada juga ya Tuan Guru Hafiz, ya Hafiz 30 juz, ya Tuan Guru Khairuddin MPDNI. Mana beliau? Oh, ada di belakang, di dalam. Jadi intinya, jadi ada juga petugas yang lain, walaupun tidak S2, tetapi rata-rata keilmuannya S2 dan S3. Ya, ada juga yang baru lulus ke 3K, Pak Ustadz Idham. Ya, beliau ya sebentar lagi kan bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, tapi keilmuannya sudah sampai pada tataran S3. Luar biasa. Ini tugas kepenyuluhan yang ada, bukan hanya menyuluh agama, tetapi menyuluh semua bidang yang ada, termasuk bidang kesehatan, bidang lain-lain juga. Ya. Dan termasuk juga bisa menyuluh di bidang DP3 APKB. Tidak menutup kemungkinan untuk hal itu, karena kita saling bersinergi dengan yang lainnya. Yang saya hormati dan saya muliakan, saya banggakan para peserta bimbingan perkawinan Caktin Mandiri yang ada di Kecamatan Sampe yang luar biasa berkah ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan ini pertemuan yang luar biasa adanya, karena ketika ada pertemuan keilmuan seperti ini, biasanya datang kosong, pulangnya berisi. Paling tidak Allah tawarkan 4 hal ketika ada pertemuan semacam ini. Ya. Ma min qaumin yadhkurunallaha illa khaffat bihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat bihimus sakinah wa dzakarallaha fi man indah. Ketika ada sekelompok umat yang berkumpul dalam sebuah majelis ilmu, yang berkumpul dalam sebuah majelis zikir, maka Allah tidak menyia-nyiakan keberadaan mereka di tempat itu. Ada 4 hal yang membarengi kehadiran itu. Yang pertama, haffat bihimul malaikah. Allah mengutus para malaikat untuk melindungi hamba Allah SWT yang berada dalam majelis itu, termasuk kita yang berada di majelis bimbingan perkawinan ini. Dilindungi kita oleh para malaikat. Yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah membarengkan malaikat tadi yang diutus dengan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bermandikan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa nazalat bihimus sakinah. Allah memberikan ketenangan dalam hati mereka yang berada dalam majelis ilmu itu, sehingga ketika nanti pulang kembali ke tempatnya, maka disertai dengan sakinah, ketenangan, bebas dari kegundahan-kegundahan ke dunia. Kemudian yang keempat, wa dzakarallaha fi man indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan makhluknya di seluruh penduduk langit. 4 hal ini sudah banyak apa kuaya. Oleh karena itu patut kita berbangga akan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tadi Pak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sudah menyampaikan kepada kita semua terkait dengan
tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada satu peserta yang laki, satu peserta perempuan. Saya ingin ambil di tengah-tengah ini, yang ini aja, yang tengah ini, yang pakai kopiah hitam, baju putih. Oh ya, baju hitam ya. Oh ya. Ini Siapa namanya? Ini. Ya, Anhar. Baik Anhar. Saya ingin bertanya kepada Anhar, kira-kira ketika nanti Allah anugerahi Ananda Anhar atau Adinda Anhar untuk menempuh ikatan mitsaqan ghalidha, ketika diakad nikahkan, apa tujuan Adinda Anhar menikah? Menurut versi Anhar, Ya. biar satu kata tidak apa-apa. Yang penting keluar dari hatinya Adinda Anhar. Ya, tujuan menikah untuk sakinah, mawaddah, warahmah atau palinau. Ya, alhamdulillah. Satu lagi yang perempuan, yang Saktin, yang kacamata tengah ya. Siapa namanya? Eni Andriani. Reni ya. Nanda Reni Andriani. Tadi saudaramu Anhar sudah menyampaikan tujuan pernikahan menurut versi hatinya adalah untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kira-kira menurut suara hatinya Reni, apa tujuan pernikahan? Untuk menyempurnakan apa parinau? Sihir be ilmu, oke berdoa. Alhamdulillah. Baik. Tujuan utama pernikahan itu sebagaimana doa kita keseharian. Doa yang sudah tidak asing lagi, yang sudah sangat familiar di dalam hati kita, walaupun tidak diucapkan oleh lisan, tetapi hati kita pasti berbisik tentang doa-doa itu. Rabbana atina ya Allah. Ketika nanti kami diakad nikahkan oleh para wali kami, Catin Mandiri yang dilaksanakan di Kecamatan Sape ini dinyatakan dibuka secara resmi. Yang hari kita dulu bilang hello. Hai. Halo. Angkat tangannya biar relax dong. Sekali lagi halo. Hai. Hello. Hai. Oke, terima kasih. Terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, yang terhormat Ibu Dr. Ika Setiagustita selaku narasumber pada pagi hari ini. Singkatnya, seluruh hadirin calon pengantin yang berbahagia pada pagi hari ini. Sebelum Mada mulai materi, Mada ingin bertanya dulu, gimana kabar ibu-ibu pada pagi hari ini? Baik. Gimana perasaannya menjadi calon pengantin? Bahagia? Kok nggak ada yang jawab? Deg-degan. Deg-degan ya? Bahagia aja rasanya.
Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak calon pengantin yang berbahagia, senang sekali pada hari ini saya bisa berada di sini menyapa bapak dan ibu sekalian yang sedang berada di fase yang paling indah dalam kehidupan, yaitu menuju pernikahan. Bapak ibu siap lahir batin? Kenapa loyo sih jawabannya? Ya. Baiklah Bapak Ibu calon pengantin yang berbahagia, perlu saya jelaskan di sini apa sih generasi berkualitas itu menghadapi tantangan zaman. Katanya orang BKKBN, generasi emas adalah mereka itu yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia. Dan semua ini nggak datang dengan tiba-tiba, tapi dibentuk dari keluarga, dari seneng ya. Sudah hai halo, jadi kita seneng-senengan sekarang teman-teman, pengantin lama, pengantin baru maupun calon pengantin baru yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yes, dengan 4 anak ya kan. Yes. Iya, Masya Allah. Saya dikasih amanah untuk kasih materi tentang kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini. Tadi Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kemenak Kabupaten Bima maupun Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima sudah menyampaikan banyak hal pada adik-adik sekalian. Ini adik-adik atau anak-anak saya nih? Adik-adik ya? Anak-anak sebentar lagi kita udah punya cucu ternyata. Ya, jadi adik-adik saya banyak hal yang beliau sudah sampaikan. Jadi dari apa yang beliau sampaikan sebenarnya banyak benang merah yang bisa kita ambil ya. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Bapak Haji Mujibur Rahman, beliau menyampaikan bahwa ketika kita keluar dari sini harus ada yang kita bawa pulang, ya, bukan jangko yang kita bawa pulang, tapi ilmu gimana caranya kita membentuk generasi sehat tadi. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih, nikah itu kan bukan cuma satu orang, ya, nikah itu bukan cuma satu orang. Bukan cuma pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki saja, tapi keluarga besar yang kita persatukan juga gitu. Jadi kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan sosial itu harus kita persiapkan baik-baik ya. Makanya kenapa nikah itu hadiahnya bukan cuma kado ya, tapi hadiahnya itu betul-betul surga kalau kita sudah bisa melewati dengan baik. Begitu. Di sini banyak gurunya. Jadi saya barusan WA sama suami saya deh. Saya agak grogi joko-jokonya ada semua di hadapan saya ini. Jadi Masya Allah ya, adik-adik bisa ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari para penghulu kita, para penyuluh agama yang remahan rengginang di antara kerupuk udang. Ya, oke. Ada yang sudah ke puskesmas sebelum mengajukan pernikahan kan pasti proses dari hubungan seksual itu sendiri. Banyak sekali teman-teman pengantin baru datang konsultasi kepada kami yang 1, perdarahan hebat, 2, kesakitan yang luar biasa sampai ya. Jadi kalau kami ya skala nyeri itu 1 sampai 10, kalau sudah diambang di atas 7, 8, 9, 10 itu sudah dianggap tidak normal. Nah biasanya kalau sudah mulai MP ya, tahu ya MP ya, malam pertama, nanti entah yang apalagi namanya kalau sudah mulai malam pertama, kalau tidak sama-sama rileks akan kesakitan, dan biasanya perempuan yang begitu. Hubungan aja gitu ya. Ya hubungan itu aja, mau beli kondom tidak itu aja. Jadi akhirnya kejeblosan, anaknya banyak, bahkan ada yang sampai puluhan gitu, ada sampai 10, 9 dan sebagainya gitu. Sehingga maksud saya begini,
untuk penyuluh lebih-lebih itu harus lebih proaktif lah, melihat siapa-siapa, cari informasi. Oh ini hamil, terutama di kalangan menengah ke bawah itu, gitu. Sehingga memang nanti efektif dan efisien lah. Kita tiba-tiba, oh kok kamu belum pernah datang cek dan sebagainya, ya. Nah, dan ini saya lebih gembira lagi ketika kemarin saya kebetulan yang melakukan pembimbingan di KUA ini terhadap mereka-mereka ini. Saya selalu bertanya, pertama, apakah sudah ke puskesmas untuk melakukan cek kesehatan? Apakah sudah di BKKBN itu untuk penyuluhan ininya? Ya, sekali-sekali lagi bilang iya, ada. Kemudian apa yang terdapat sana? Gitu kan? Berarti ada dua kemungkinan. Pertama, memang Sapit ini tidak serius dalam menerima materi. Yang kedua, memang metode penyampaian dan melakukan penyuluhan itu memang belum kena gitu. Jangan sampai dalam metode penyuluhan ini sama rata. Orang yang cerdas, orang ini terus saja nih. Saya harus katakan di sini. Jadi baru juga saya masuk di sini itu saya baru sadari dan saya seperti terpukul berat gitu. Ternyata di kecamatan kita ini saya terbicara dengan kecamatan lain masih banyak yang tidak bisa membaca. Terus terang itu. Kami suruh mengaji, tidak bisa. Oke, kalau begitu coba ini zikirnya untuk lafaz bacaan ini, astagfirullah, apalagi mau usul dan sebagainya, coba baca. Huruf latinnya saja, kamu baca sholli, nggak tahu juga. Lo gimana selanjutnya kita mau bimbing kalau gini nih? Akhirnya kami apa? Karena memang ketika kita juga mau nolak, ini kan bahaya juga Pak. Nanti malah mereka zina dan sebagainya. Sehingga kami rekam suara kami. Gini ya, mana HP di sini? Ini ya, nanti kau dengar terus ini. Begini bacanya, usalli fardhu subuhi, ya rakaatain dan seterusnya. Mau pulang. Nanti kalau nanti bisa baru kembali ke sini gitu. Itu harus maksudnya ini sekedar informasi saja bahwa ternyata di masyarakat itu masih banyak begitu. Sehingga memang tugas kita ini berat sejatinya. Tidak segampang dengan atau tidak semudah dengan ekspektasi yang kita bayangkan selama ini. Ternyata di tengah masyarakat itu, terutama di bagian-bagian pinggir itu luar biasa dan memang butuh apa ya, strategi yang lebih itu lagi bagi penyuluh ini. Sehingga kemarin saya katakan ke Ibu Haja Madalena itu, terutama penyuluh, baik penyuluh agama, penyuluh kesehatan, penyuluh hukum itu mereka itu garda depan. Kalau mereka sudah mantap menghadapi masyarakat terutama yang bagian-bagian yang menurut kita ini tidak ada dalam jangkauan kita itu, wah insya Allah negara ini pasti akan lebih baik dibanding sebelumnya. Sekian, itu aja mungkin. Ini sekedar curhat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber yang kami hormati, para peserta calon bin-bin yang berbahagia. Alhamdulillah dari materi tadi pagi Pak Kemenak beliau sudah minta izin duluan karena ada kunjungan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga silaturahmi langsung dulu terhadap beliau hari ini di kediamannya. Kemudian kedua,